Halo Mams, bertemu lagi dengan saya Dr. Julita Nainggolan. Kali ini kita akan membahas tentang posisi tidur ibu hamil. Bagaimana sih posisi ibu hamil yang baik? Simak penjelasannya berikut ini. Jadi Mamis, rahim kita itu akan membesar selama proses kehamilan. Rahim itu sendiri akan keluar dari rongga panggul pada saat usia kehamilannya 12 minggu. Ya, atau kurang lebih di 3 bulan gitu ya. Jadi sebenarnya 3 bulan ke bawah itu rahim kita belum keraba di perut. Jadi jangan dengerin kata orang-orang kalau misalnya kok perut Mamis belum kelihatan, belum besar gitu ya. Tentu saja 3 bulan ke bawah itu perut masih di dalam rongga panggul gitu, sehingga kita tidak bisa merasakan, tidak bisa meraba rahim kita gitu. Begitu dia keluar dari rongga panggul di 12 minggu, nah rahim ini akan mulai berasa tuh. Jadi mungkin Mamis akan sering mendengar bahwa atau merasakan mungkin ya, kok sering kram perut bawah, nyeri di perut bawah ya. Itu semua lebih ke arah akibat dari pembesaran si rahim itu sendiri. Rahim kita itu tidak menempel ke dinding perut kita, Mamis. Jadi ada beberapa ligamen kita bilang yang mengikat si rahim ini atau memfiksasi si rahim ini ke rongga panggul. Dan ada batasan-batasan di bagian depan dan di belakang. Sehingga rahim kita itu bisa bergeser, ya. Posisi rahim kita itu agak miring ke kanan, ya. Nah, di belakang rahim kita itu ada pembuluh darah besar yang membawa darah kembali ke jantung. Nah, jadi seiring dengan bertambah besarnya rahim kita, jika perempuan hamil tersebut tidurannya telentang, tentu saja akan menimpa si pembuluh darah yang besar tadi. Sehingga apa? Sehingga darah balik istilahnya ya. Jadi backflow dari darah ke jantung akan terganggu. Efeknya apa, Dok? Efeknya ibu akan merasa sesak karena darah yang kembali ke jantung terhambat gitu. Jadi Mamis bisa tahu posisi Mamis itu mengganggu peredaran darah atau tidak dari keluhan sesak. Jadi selama Mamis tidak merasakan keluhan sesak, pilihlah posisi tidur yang nyaman. Ya. Jadi betul kenapa disebutkan bahwa ibu hamil sebaiknya kalau tidur miringnya ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena di kanan tadi ada pembuluh darah besar. Kemudian rahim kita juga istilahnya kalau bahasa medisnya dextro rotation. Jadi miringnya agak ke kanan. Sehingga kalau kita miringnya ke kanan atau telentang, tentunya si rahim yang besar ini, yang volumenya sudah besar, tentunya ada bayi, ada amniotic fluid atau air ketuban, ada plasenta atau ari-ari, ya. Kalau misalnya bayinya 2 kilo, ya kan, tambah plasenta, tambah air ketuban, mungkin udah 3 kilo, kemudian menimpa, menekan si pembuluh darah balik tadi, tentunya ini akan membuat ibunya akan merasa sesak. Itu sebabnya kenapa perempuan hamil yang hamilnya sudah besar disarankan untuk tidurnya miring ke kiri. Karena itu tadi, kalau dia tidurnya terlentang atau belok ke kanan, malah akan semakin memperberat penimpaan terhadap si pembuluh darah besar yang membawa darah balik ke jantung. Jadi selama Mamis sebenarnya tidak merasakan yang namanya sesak, itu berarti blood flow ke jantung masih tolerable, masih oke, masih terkompensasi. Jadi tidak perlu khawatir. Karena cukup banyak Mamis yang menanyakan, "Dok, katanya harus miring ke kiri. Kok saya tidur telentang tidak merasakan apa-apa? Atau saya malah lebih nyamannya miring ke kanan?" Gitu ya. Jadi anatomi orang, tiap-tiap orang bisa berbeda gitu. Tapi mayoritas atau pada umumnya
memang rahim itu miringnya ke kanan. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang berbeda gitu kan. Karena ini bisa menjawab bahwa kenapa ada mamis yang kalau miring ke kanan dia malah nggak sesek. Kalau ke kiri dia justru sesak. Jadi sesuaikan dengan kenyamanan mamis semua. Gitu ya mamis. Semoga menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.